Halo semuanya, pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai efisiensi metabolisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Ofilia Mustikasari dengan NIM belakang 012 dari kelas 5A Pendidikan Biologi. Adapun topik pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pertama, tujuan praktikum, kedua, landasan teori, ketiga, alat dan bahan, keempat, prosedur kerja, kelima, hasil pengamatan, keenam, pembahasan, dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu simpulan. Yang pertama, mengenai tujuan praktikum. Jadi, adapun tujuan praktikum efisiensi metabolisme pada kali ini yaitu dapat memahami metode penentuan efisiensi metabolisme hewan secara morfometri, dan yang kedua, dapat mengukur tingkat efisiensi metabolisme hewan vertebrata dengan berbagai variasi faktor eksternal. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengenai landasan teori. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi secara serentak di seluruh tubuh, terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah sintetis, pembentukan molekul organik yang menyerap atau membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme adalah pemecahan molekul organik yang menghasilkan energi. Morfometri adalah suatu metode pengukuran terhadap variasi dan perubahan bentuk serta ukuran tubuh dari suatu organisme. Keuntungan dari pengukuran metode morfometri adalah bahwa morfometri memberikan deskripsi elemen kuantitatif. Morfometri dapat menghasilkan data-data pengukuran dalam bentuk angka yang dapat digunakan untuk perbandingan antara bentuk-bentuk morfologi yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga yaitu alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama kardus, yang kedua timbangan digital, yang ketiga botol bekas, yang keempat sendok, dan yang terakhir yaitu meteran. Selanjutnya, adapun bahan yang diperlukan antara lain ayam broiler, konsentrat 511, dan jagung. Selanjutnya, topik pembahasan yang keempat mengenai prosedur kerja. Jadi, adapun prosedur kerja pada praktikum ini, yang pertama, menyiapkan 2 buah kardus, 1 kardus untuk kelompok A dan 1 kardus untuk kelompok B. Step kedua, meletakkan wadah dan pakan untuk ayam. Kelompok A dengan pakan konsentrat 511, sedangkan kelompok B dengan pakan jagung. Step ketiga, memasukkan ayam ke masing-masing kandang, sesuai dengan kelompoknya, dengan total ayam di setiap kelompoknya yaitu 4 ekor ayam. Step selanjutnya, yaitu step keempat, memberikan pakan 2 kali setiap harinya, yaitu pada pagi dan juga sore hari. Kelompok A dengan pakan konsentrat 511 dan kelompok B dengan pakan jagung. Step kelima, melakukan pengukuran pada minggu pertama dan juga minggu kedua. Dan step yang terakhir yaitu step keenam, mencatat hasil dari masing-masing ayam setiap kelompok. Pengukuran berat badan, lingkar badan, dan juga panjang badan ayam. Selanjutnya yang kelima mengenai hasil pengamatan. Jadi pada slide tertera tabel hasil pengamatan ayam kelompok A dengan pakan konsentrat 511. Pada minggu pertama, ayam 1 memiliki berat badan sebesar 36 gram, panjang badan 12 cm, lingkar badan 10 cm. Ayam 2 dengan berat badan 35 gram, panjang badan 12 cm, lingkar badan 10 cm. Ayam ketiga dengan berat badan 45 gram, panjang badan 13 cm, dan lingkar badan 11 cm.
Selanjutnya, yang terakhir ayam keempat dengan berat badan 30 gram, panjang badan 13 cm, dan lingkar badan 12 cm. Selanjutnya pada minggu kedua, dilakukan pengukuran kembali, yaitu ayam pertama atau ayam 1 berat badan sebesar 64 gram, panjang badan 14 cm, lingkar badan 13 cm. Ayam kedua dengan berat badan 63 gram, panjang badan 13 cm, lingkar badan 14 cm. Ayam ketiga berat badan 86 gram, panjang badan 16 cm, lingkar badan 14 cm. Dan ayam keempat dengan berat badan 49 gram, panjang badan 12 cm, dan juga lingkar badan 11 cm. Selanjutnya, adapun tabel hasil pengamatan ayam kelompok B dengan pakan jagung. Pada minggu pertama, ayam 1 memiliki berat badan sebesar 34 gram dengan panjang badan 12 cm dan lingkar badan 10 cm. Ayam kedua dengan berat badan 35 gram, panjang badan 12 cm dan lingkar badan 11 cm. Ayam ketiga dengan berat badan 36 gram, panjang badan 11 cm dan lingkar badan 10 cm. Ayam keempat dengan berat badan 35 gram, panjang badan 11 cm dan lingkar badan 11 cm. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kembali pada minggu kedua yang sama seperti dengan ayam kelompok A dengan pakan konsentrat 511. Untuk minggu kedua, ayam kelompok B dengan pakan jagung. Ayam 1 memiliki berat badan 44 gram, panjang badan 12 cm dan lingkar badan 11 cm. Ayam 1. Selanjutnya ayam 2 dengan berat badan 40 gram, panjang badan 12 cm dan lingkar badan 13 cm. Ayam ketiga 44 gram dengan panjang 12 cm dan lingkar badan 12 cm. Dan ayam terakhir yaitu ayam keempat, berat badan 47 gram, panjang badan 12 cm dan lingkar badan 13 cm. Selanjutnya, adapun hasil rata-rata pengukuran ayam A dan juga ayam B. Pada kelompok A, pada minggu pertama memiliki rata-rata berat badan sebesar 40,25 gram dengan panjang badan 12,5 cm dan lingkar badan 10,75 cm. Sedangkan pada minggu kedua memiliki rata-rata berat badan sebesar 65,5 gram, panjang badan 13,75 cm dan lingkar badan 12,5 cm. Kemudian dengan pada kelompok B memiliki rata-rata berat badan pada minggu pertama sebesar 35 gram, panjang badan 11,5 cm, lingkar badan 10,5 cm, dan di minggu kedua memiliki rata-rata berat badan sebesar 43,75 gram, panjang badan 12 cm, dan lingkar badan 12,25 cm. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pembahasan dari praktikum efisiensi metabolisme. Pada praktikum mengenai efisiensi metabolisme, saya menggunakan 8 sampel ayam broiler. Praktikum ini dilaksanakan selama 2 minggu dan setiap harinya diberikan pakan yang berbeda dengan pakan berat yang sama sebesar 25 gram ke setiap kelompoknya. Kelompok A dan juga kelompok B diberi pakan 2 kali sehari, pada pagi pukul setengah 8 dan sore pukul 5. Selanjutnya, pengukuran dilakukan selama 2 minggu. Pengukuran pertama dilakukan pada hari ke-6 dan pengukuran selanjutnya atau pengukuran kedua dilaksanakan pada hari ke-13. Pengukuran yang dilakukan terhadap 8 ayam broiler ini diantaranya pengukuran berat badan, panjang badan, dan juga lingkar badan. Alat yang digunakan pada pengukuran ini yaitu timbangan digital untuk mengukur berat badan ayam dan juga menggunakan meteran untuk mengukur panjang dan juga lingkar badan ayam. Kelompok A dan kelompok B diberi pakan yang berbeda. Kelompok A diberi pakan konsentrat 511 dan kelompok B diberi pakan jagung. Untuk kelompok A yang diberikan dengan pakan konsentrat 511, adapun kandungan yang terdapat pada pakan ayam tersebut yaitu protein kasar dengan persentase 21 hingga 23%,
lemak sebanyak 5 hingga 8%, serat kasar sebanyak 3-5%, kadar air 13%, kalsium 0,9%. Selain itu, yang digunakan dalam pembuatan pakan konsentrat 511, adapun bahan dasarnya yaitu dedak, kedelai tepung daging, pecahan gandum, kanula kalsium, vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Pakan konsentrat 511 biasanya diberikan kepada ayam day old chicks hingga usia 1 bulan, karena termasuk jenis makan starter yang kaya akan kandungan nutrisi. Sedangkan pada kelompok B yang diberi pakan jagung, adapun kandungannya yaitu mengandung serat, vitamin C, asam lemak, omega 6, vitamin B, kalsium, fosfor, dan juga lemak. Setiap jagung memiliki kandungan dan kualitas protein yang berbeda-beda. Namun adapun kisaran dari jagung, proteinnya sebesar 9 hingga 13,5%. Dari hasil data yang telah dijelaskan pada sebelumnya mengenai hasil pengamatan, dari hasil data kelompok ayam yang paling berat adalah kelompok ayam A dengan pakan konsentrat 511. Kelompok A dengan pakan konsentrat 511 memiliki kandungan yang lebih banyak dibandingkan dengan pakan jagung. Kandungan yang paling menonjol pada pakan ini yaitu protein. Pada konsentrat 511 memiliki kandungan protein sebesar 21 hingga 23%, sedangkan pada jagung hanya 9 hingga 13,5%. Maka dari itu, kelompok A dengan pakan konsentrat 511 memiliki berat badan yang lebih besar dibandingkan dengan pakan jagung. Selanjutnya, pada topik yang ketujuh yaitu mengenai simpulan. Jadi, adapun simpulan pada praktikum kali ini mengenai efisiensi metabolisme. Yang pertama, pada praktikum efisiensi metabolisme, kelompok ayam yang paling berat adalah kelompok ayam A dengan pakan konsentrat 511. Yang kedua, ayam kelompok A lebih berat dibandingkan dengan kelompok B, karena pakan kelompok A yaitu konsentrat 511 memiliki jumlah kandungan yang lebih banyak dan kandungan proteinnya juga lebih banyak dibandingkan dengan kelompok B pakan jagung. Dan yang ketiga, kelompok A dengan pakan konsentrat 511 memiliki rata-rata berat badan, panjang badan, dan juga lingkar badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok B dengan pakan jagung. Selanjutnya, adapun dokumentasi praktikum pada efisiensi metabolisme ini yaitu pada gambar pertama mengenai pengukuran berat badan kelompok A, yang kedua pengukuran berat badan kelompok B, selanjutnya pengukuran lingkar badan kelompok A dan pengukuran panjang badan kelompok A, selanjutnya pengukuran lingkar badan kelompok B dan pengukuran panjang badan kelompok B. Jadi sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.